Nasib sudah jatuh tertimpa tangga dialami seorang istri di Mojokerto, Jawa Timur. Pasalnya gara-gara terlibat utang dengan rentenir hingga 50 juta rupiah. Sang istri dianiaya suaminya. Akibatnya pemirsa, korban mengalami luka parah. Selain kasus KDRT, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan sejumlah berita kriminal pilihan bersama saya Arlista Hadi. Kita ke informasi pertama pemirsa, puluhan remaja anggota gangster meneror warga di kawasan Pekayon Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Senin malam. Para pelaku membawa senjata tajam dan berkonvoi mengganggu warga yang melintas. Puluhan remaja bermotor yang diduga anggota gangster ini tiba-tiba menyerang permukiman warga di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Para remaja ini bahkan mengacungkan senjata tajam dan menakut-nakuti warga yang melintas. Puas dengan aksi terornya, puluhan remaja ini melanjutkan konvoi mereka ke arah kota Depok, Jawa Barat. Warga yang tinggal di Pekayon Pasar Rebo, Jakarta Timur mengaku saat itu lebih memilih mundur dan berdiam di rumah menghindari terjadinya bentrok dan jatuhnya korban. Tidak diketahui apa alasan gangster remaja ini meneror warga di malam hari. Tiba dia teriak, "Woi, keluar lu Gandaria," itu bawa nama Gandaria. Itu saya lari udah. Baru dia cabut, sang drama. Bawa pedang banyak, pedang panjang banget, celurit lah gitu. Habis itu udah. Itu dia bawa motor juga atau gimana? Motor banyak bang. Bawa motor juga? Kurang lebih mah 50 motor lah. 50 motor. Itu berapa kali bang diserang sama dia? Maksudnya didatengin gitu? Cuma sekali doang sih kak. Hah? Orang bilang pertama dari Gongseng, dia nyari musuh. Gongseng kagak ada. Lalu ke Cibubur, balik sini lagi. Warga berharap polisi bisa menggelar patroli rutin di sepanjang Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur pada malam hari. Suasana lengang hingga lampu jalan yang minim membuat jalanan ini rawan tindak kejahatan. Seorang pria Parubaya di Pandeglang, Banten menganiaya tetangganya gara-gara jalan menuju sawah miliknya ditutup. Korban mengalami luka akibat pukulan benda tumpul. Pria Parubaya warga Pandeglang, Banten ini ditangkap polisi setelah menganiaya tetangganya. Penganiayaan terjadi di picu akses jalan menuju sawah miliknya ditutup korban. Ini bajunya ya? Menurut pengakuan pelaku, ulah tetangganya itu telah dilakukan berkali-kali hingga membuatnya emosi karena kesulitan ketika ingin menggarap sawah. Korban dianiaya menggunakan sebilah bambu hingga mengalami luka-luka. Saya jalan ke sawah ditutup. Saya buang, ditutup lagi, dibuang lagi gitu. Jadi saya nyesel. Oh, nyesel ya Pak melakukan penganiayaan ini? Iya. Itu cuma gara-gara perkara apa? Jalan doang. Jalan sawah. Oh, jalan sawah ditutup. Oh, sama korban. Itu Bapak mukulnya berapa kali kira-kira? Nggak tahu lagi marah ini. Pelaku ada salah paham dengan korbannya. Pelaku atas inisial S bin J melakukan penganiayaan terhadap korbannya saudara Soleh dengan cara memukul menggunakan alat bambu. Tapi pada saat yang bersamaan yang bersangkutan juga sedang memegang ini sabit ini, sehingga ini juga kita amankan sebagai barang bukti pada saat kita temukan. Akibat perbuatannya pelaku terjerat pasal 351 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Terjerat utang hingga 50 juta di rentenir, seorang istri di Mojokerto, Jawa Timur terluka parah dianiaya suaminya. Pelaku yang langsung menyerahkan diri ke polisi mengaku kesal lantaran korban tidak jujur terkait utang tersebut.
Pria bernama Widiono ini menyerahkan diri ke Polsek Pungging. Warga desa Balong Masin, Mojokerto itu mengaku baru saja menganiaya Miliano Fianti, istrinya, hingga terluka parah. Pada polisi, Widiono mengaku kesal lantaran baru tahu jika istrinya terlilit utang hingga 50 juta rupiah pada seorang rentenir. Utangnya siapa itu? Bang itu tuntutan itu. Sampai berapa totalnya? Saya tetap kurang lebih 50 apa itu? 10 Juta. Selama ini nggak bilang ke sampean. Sejak kapan itu katanya? ini kubur aku nih. Sementara itu, polisi yang mendatangi rumah pelaku di Dusun Krisik menemukan 11 senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya istrinya. Tetangga pelaku mengaku awalnya korban dan pelaku hanya berbincang di depan rumah. Namun tiba-tiba pelaku langsung emosi dan menganiaya korban. Cakap. Awalnya gitu, awalnya. Cakap. Terus? Terus sama-sama emosi. Terus menganiaya kan dari penyidik tadi itu kan pengakuan dari pelaku dia itu, yang istrinya itu minyak cerai. Kalau penyebabnya sampai tukaran itu apa Pak permasalahannya? Itu utang tadi. Utang. Yang utang itu siapa? Yang istrinya. Pelaku dan korbannya adalah suami istri yang mana dalam keadaan itu menggunakan senjata tajam. Akhirnya melukai daripada kepala daripada korban. Lanjut korban kita bawa ke rumah sakit untuk penanganan medis. Tersangka kita amankan, kita tindak lanjuti dan kita limpahkan ke unit PPA Polres. Untuk motifnya Pak? Motifnya melakukan aksi itu? Motifnya sementara karena adanya utang piutang yang dilakukan oleh istrinya. Aparat Polsek Pungging kemudian membawa pelaku ke Polres Mojokerto untuk diproses hukum lebih lanjut di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Sementara istrinya yang terluka parah di kepala dirawat di Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar. Namun karena lukanya cukup parah, korban dirujuk ke rumah sakit lain di kota Surabaya, Jawa Timur. Ditolak rujuk, seorang suami di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat tega menyiram air keras ke istrinya hingga luka bakar yang cukup parah. Pelaku yang sudah pisah ranjang awalnya mengajak korban bertemu dan sudah mempersiapkan air keras yang dibelinya secara online. Daniel Satria Dharma, inilah suami yang tega menyiram istrinya menggunakan air keras di Desa Kertamulya, Padalarang, Bandung Barat. Ia ditangkap saat kabur ke Bekasi, Jawa Barat. Dari tangannya, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk sisa air keras yang dibeli pelaku di toko online. Di hadapan polisi, pelaku mengaku tega menganiaya istrinya lantaran marah korban menolak saat diajak rujuk. Pelaku dan korban diketahui sudah pisah ranjang. Pada hari kejadian, melalui sang anak, pelaku mengajak korban bertemu di salah satu sudut jalan. Setelah ajakan rujuknya ditolak, pelaku langsung menyiram air keras yang sudah dibawa ke istrinya. Menyiramkan cairan air keras kepada korban, di mana air keras tersebut akhirnya melukai korban di bagian wajah, badan, kaki. Ya, itu yang 3 bagian yang mohon maaf mengalami luka yang sangat serius dan berat, yaitu muka, badan, dan kaki. Motifnya adalah tersangka ini atau suami ini tidak mau diceraikan oleh istrinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Padalarang. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis tentang penghapusan KDRT dan penganiayaan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sebelumnya, warga di Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat dikejutkan dengan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Dini Septi Widayanti.
Ibu dua anak ini disiram air keras oleh suaminya, Daniel Satria Dharma, di gang permukiman yang sedang sepi dari warga. Menurut ayah korban, anaknya sudah 3 tahun pisah ranjang dengan suaminya lantaran kerap dianiaya. Belakangan ini dia kan pengen rujuk, Pak, pengen rujuk. Kata saya boleh rujuk, tapi harus merubah kelakuan. Tapi akhir-akhir ini malah makin menjadi-jadi, karena kelakuannya itu sampai sekarang itu yang paling parah yang ini. Akibat perbuatan keji suaminya, korban menderita luka bakar di sekujur tubuh dan harus dirawat intensif di Rumah Sakit Al Ihsan, Bale Endah, Kabupaten Bandung. Seorang pria ditangkap polisi setelah video penganiayaan terhadap istrinya di pinggir jalan Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Menurut pelaku, saat penganiayaan dirinya berada dalam pengaruh minuman keras. Sementara pemicu emosinya terkait utang piutang. Pria 33 tahun ini diciduk polisi setelah video penganiayaan terhadap istrinya viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran polisi, peristiwa KDRT yang dilakukan Madun itu terjadi di Jalan Cilobak Raya, Depok, Jawa Barat dan direkam warga sekitar. Ironisnya, kekerasan terjadi di depan anaknya yang membuat histeris melihat perlakuan kasar ayahnya terhadap ibunya. Setelah dilerai warga sekitar, pelaku meninggalkan anak dan istrinya dengan mengendarai sepeda motor. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka robek di bagian mulut. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku menganiaya istrinya karena emosi utang 30 juta rupiah yang dipinjam mertuanya di bank menunggak selama 9 bulan. Sementara jaminan utang tersebut menggunakan sertifikat rumah orang tua pelaku. Korban dan pelaku juga sudah pisah rumah sejak setahun lalu namun belum bercerai. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Apa, Pak? Utang piutang, Pak. Utang piutang. Yang punya utang siapa, Pak? Mertua. Mertua. Terus? Ya udah saya tagih. Ceritain utangnya besarnya berapa, digunakan untuk apa? Utangnya 30 juta untuk usaha furnitur lah, kayak gitu. Terus? Ya karena COVID kan, jadi nggak ada pemasukan. Ngutangnya ke siapa, Pak? Ke orang tua saya. Motif utamanya adalah pelaku dan korban ini sudah lama pisah rumah ya, sudah sekitar setahun pisah rumah. Kemudian saat itu pelaku mengajak korban untuk bertemu, ya, membahas hutang yang ada. Kemudian setelah dijemput di kosan, si pelaku kemudian berbicara masalah mau mengajak makan dulu kepada korban. Korban tidak berkenan karena utamanya adalah untuk membahas masalah hutang yang harus segera dibayar. Sementara itu, Septiani yang masih trauma dengan perlakuan kasar suaminya mengaku, selain masalah utang, permintaannya untuk bercerai dari suaminya juga menjadi faktor pemicu pelaku berlaku kasar terhadapnya. Faktor lain apa Mbak? Mungkin faktor lain, suami Mbak emosi. Karena tidak ingin diceraikan juga, Pak. Iya, dan ada masalah lah antara suami dan bapak saya. Sering nggak melakukan pemukulan kayak gini sebelumnya? Sebelumnya tidak pernah sampai seperti ini sih. Ya paling iya dari mulut aja. Korban pun menyerahkan proses hukum yang sedang berjalan kepada pihak kepolisian dan berharap pelaku mendapat ganjaran yang setimpal atas perbuatannya. Seorang istri di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan melaporkan suaminya sendiri ke kantor polisi. Sang istri kesal karena dianiaya pelaku. Bukti visum penganiayaan diserahkan korban ke polisi. Agus Wibowo bin Rusman harus berurusan dengan polisi. Ia dilaporkan oleh istrinya sendiri ke Polsek Lempuing Jaya, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Istrinya kesal karena ia dianiaya. Istrinya yang akan memasak kesal karena api tidak menyala. Korban pun membanting panci. Pelaku lalu datang ke dapur menghampiri korban dan memukul wajah korban dengan tangannya dan menendang korban. Akibat penganiayaan ini, korban pun luka memar di bibir. Berbekal data visum, korban bernama Tantriani melapor ke polisi. Pelaku pun ditangkap di Jalan Poros Dusun Sialang Tengah, Desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kami lengkapi dengan bukti visum et repertum di mana terdapat keterangan perlukaan terhadap korban Tantriani.
Bintirianto. Kemudian kita lakukan upaya mengamankan pelaku, suaminya bernama Agus Wibowo bin Rasman, untuk kita lakukan pemeriksaan dan kita lengkapi pemberkasan untuk kita limpahkan ke penuntut umum. Polisi kini menengahi kedua belah pihak untuk melakukan restoratif justice atau upaya perdamaian. Hal ini bisa terjadi jika korban mencabut laporannya setelah proses negosiasi. Viral di media sosial, seorang suami aniaya istrinya sendiri di Kampung Kademangan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Atas kejadian ini, korban menderita luka lebam dan melaporkannya ke pihak polisi. Dalam rekaman video, seorang suami tega menganiaya istrinya di rumahnya di Kampung Kademangan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Suami yang bernama Tarmin ini menganiaya Karyati karena cemburu istrinya dekat dengan pria lain. Karyati menambahkan bila dirinya telah sering kali dianiaya sang suami sejak 1 tahun terakhir. Kata orang yang panggil ke sini, tapi dia kagak mau manggil. Selagi setahun begitu terus. Kalau saya nggak mau ngaku ya dipukulin, diinjak, dicekik, dijedotin ke tembok. Tapi anak saya tuh suka nolongin. Saya nggak berani tinggal di rumah kalau nggak ada anak saya. Soalnya takut dia KDRT saya lagi nggak ada yang nolongin. Gitu. Menurut petugas, video yang beredar tersebut direkam oleh anaknya sendiri. Atas kejadian ini, polisi pun langsung menangkap pelaku. Jadi antara tersangka dan korban ini adalah suami istri. Tapi suami istri yang menikah secara siri sejak tahun 2005 dan mempunyai anak kandung 2. Kalau motif sih ya untuk saat ini kecemburuan ya. Jadi istrinya ini cemburu terhadap istri. Suami ini cemburu terhadap istrinya. Pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setiap permasalahan dalam keluarga, pemirsa, seharusnya bisa diselesaikan dan ditempuh dengan jalan damai, bukan justru mengutamakan kekerasan yang bisa menyisakan rasa penyesalan. Usai jeda, Realita akan kembali dengan informasi seorang pria mencabuli putri kandungnya. Usai jeda.